Baik, video ini yang ditunggu-tunggu oleh pemula dalam melakukan sabung pucuk untuk tanaman duriannya agar bisa berhasil alias tanpa gagal. Pertama-tama yang perlu dipersiapkan yaitu kabel seperti ini. Jadi kabel itu mau kabel baru ataupun kabel bekas terserah. Nah, di dalam kabel tersebut ini ada dua kabel seperti ini. Dan kabel tersebut itu yang kita gunakan harus kabel kawat ya, bukan kabel serabut. Untuk selanjutnya kabel tersebut saya akan memotongnya. Dan untuk panjang kabel tersebut juga teman-teman bisa disesuaikan. Nah, saya menggunakan seperti ini untuk panjangnya. Dan untuk bagian dalamnya kita ambil. Caranya dengan memotong. Jadi kita ambil kawatnya saja. Dan untuk selanjutnya teman-teman persiapkan paku ataupun obeng yang bulat seperti ini. Kita tempelkan dan kita lilitkan ke obeng tersebut. Untuk besar obeng tersebut bisa disesuaikan juga sama teman-teman, disesuaikan sama seedling atau batang bawah dari tanaman durian tersebut. Jadi fungsi kabel tersebut kita gunakan untuk melakukan pengikatan antara seedling dan entres. Biasanya ketika kita melakukan pengikatan menggunakan tali plastik atau benang. Kali ini saya akan menggunakan pengikatannya menggunakan kawat dari kabel tersebut. Ini sangat manjur sekali dalam melakukan sabung pucuk pada tanaman durian agar bisa berhasil. Karena di bagian kabel tersebut tidak seperti plastik yang ketika kita lakukan pengikatan akan terjadi kelembaban yang sangat tinggi sekali di bagian penyambungannya. Jadi seperti ini hasilnya. Dan untuk selanjutnya saya juga persiapkan seedling yang baik untuk kita lakukan penyambungannya. Dan perlu diingat juga untuk seedling tersebut itu harus dalam keadaan kering untuk medianya. Jangan melakukan penyiraman sebelum teman-teman melakukan penyambungan. Dan dalam proses penempelan antara seedling dan entres juga jangan pernah melakukan penyiraman untuk seedling tersebut. Untuk kabel yang kita lilit tadi kita masukkan ke seedling seperti ini. Dan untuk selanjutnya saya menggunakan entres yang mata tunasnya ini kelihatan sangat besar sekali. Nah, setelah ini saya akan lakukan penyayatan untuk entres tersebut. Lakukan penyayatan setidaknya tipis sebelah seperti ini. Langsung kita tempelkan. Nah, saya memperjelas videonya seperti ini. Tinggal masukkan saja teman-teman. Seperti itu. Nah, dan untuk langkah selanjutnya seperti biasa untuk seedling tersebut kita lakukan penyungkupan menggunakan sungkup apa saja. Kalau lebih baik menggunakan greenhouse. Kalau tidak ada greenhouse bisa juga menggunakan sungkup perapatan atau plastik 1/4. Bisa juga menggunakan plastik setengah kilo. Kita masukkan seperti ini. Dan untuk bawahnya lakukan pengikatan. Dan untuk bagian pengikatan sungkup tersebut juga teman-teman jangan terlalu kencang-kencang untuk melakukan pengikatannya, dikenor-kenor saja. Supaya air yang ada di dalam penyungkupan tersebut itu bisa gampang turun. Jadi cukup seperti ini. Diusahakan untuk melewati hasil penyambungan untuk di bagian pengikatan tersebut. Dan jangan kemana-mana teman-teman, karena beberapa minggu ke depan saya akan memperlihatkan hasil dari penyambungan saya ini. Dan membuktikan kepada teman-teman cara seperti ini, cara yang efektif untuk melakukan sabung pucuk agar bisa berhasil dengan sempurna. Dan ginilah hasilnya sabung pucuk saya yang saya lakukan sekitar beberapa minggu kemarin. Dan untuk hasilnya bisa teman-teman lihat. Sekarang tunasnya sudah agak membesaran dibandingkan dengan minggu kemarin. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembukaan sungkup. Nah, kelihatan teman-teman untuk di bagian mata tunasnya sekarang sudah tumbuh besar seperti ini. Dan untuk bagian daunnya juga ini tidak rontok teman-teman. Nah, seperti itu. Dan untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan di bagian penyambungannya kepada teman-teman. Karena dengan cara melakukan seperti ini teman-teman juga bisa melakukannya dengan cara berhasil.
Karena kenapa teman-teman? Jika teman-teman melakukan pengikatan menggunakan plastik, diyakinkan untuk di bagian plastik tersebut itu akan melembab. Karena kenapa teman-teman? Karena kita ada dua fungsi, yaitu fungsi pertama yaitu kita lakukan penyungkupan, dan yang keduanya kita lakukan pelilitan di bagian penyambungan tersebut. Jadi double pelembabannya teman-teman. Jika teman-teman melakukan cara seperti ini, diyakinkan untuk kelembabannya hanya di bagian plastik sungkup saja, tidak ada di bagian penyambungan. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembukaan. Ini pembukaannya sangat gampang sekali, tinggal kita buka seperti ini. Jadi gunakan kawat yang kecil-kecil aja, jangan terlalu kencang-kencang. Jadi fungsinya kabel tersebut bukan untuk disetrum ya teman-teman. Ini buat pengikatan saja, bukan kita lakukan untuk menyetrum bibit tersebut. Nah, karena ini masih bisa kita gunakan kembali, dan saya akan simpannya terlebih dahulu teman-teman. Nah, jadi jangan dibuang teman-teman, bisa kita gunakan kembali. Saya akan memperlihatkan di bagian penyambungannya seperti ini, sangat rapi sekali untuk penempelannya. Ini di bagian depan, dan saya akan memperlihatkan di bagian belakangnya. Jadi seperti ini untuk hasilnya. Jadi sangat efektif sekali teman-teman dalam melakukan sambung pucuk menggunakan tali pengikat seperti ini. Dijamin untuk di bagian penyambungan tersebut itu akan kering alias tanpa lembab. Dan untuk selanjutnya saya akan memperlihatkan bibit durian yang satunya yang sudah saya lakukan penyambungan sekitar beberapa minggu kemarin, dan untuk hasilnya seperti ini. Bisa dilihat teman-teman, untuk di bagian pelilitannya ini sangat kokoh sekali tanpa goyang, anti gempa bumi ya teman-teman. Dan bisa dilihat untuk di bagian penyambungannya juga sangat rapi sekali untuk di bagian penempelannya. Jadi jika teman-teman ingin melakukan penyambungan dengan cara seperti ini, teman-teman harus lakukan dengan cara yang baik ya. Contoh seperti kita harus mempersiapkan alat-alatnya seperti pisau atau cutter yang bersih juga, penyungkupan, dan penempatan di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung dikala proses penempelan antara seedling dan entres. Dan seperti inilah di bagian penyambungannya. Saya akan memperjelas video tersebut. Nah teman-teman, sangat rapi sekali untuk di bagian penyambungannya. Dan di bagian belakangnya juga teman-teman sudah kelihatan sangat baik sekali. Dan ini insya Allah akan berhasil 100% kita lakukan penyambungan. Dan semoga apa yang saya ajarkan di video ini bagi teman-teman semuanya bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan di rumah dengan berhasil. Akhirul kalam, wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Salam satu lumpur, salam satu hobi.